Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Afrizal. Dan saya Laila Husnul Fatimah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Satri selaku dosen pengampu mata kuliah hidrometalurgi. Di sini kami akan membahas mengenai hasil penelitian yang berjudul optimasi kondisi pelarutan AU dalam limbah prosesor komputer dengan pelarut aqua regia. Berikut outline yang akan kami sampaikan beberapa menit ke depan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, dan yang keempat ada daftar pustaka. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Saudara Alfu. Oke, terima kasih. Pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang seiring dengan berkembangnya teknologi, penggunaan barang elektronik menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar konsumen menginginkan peralatan elektronik yang lebih baik dari peralatan elektronik yang sebelumnya, dan juga sebagian besar konsumen menginginkan barang elektronik yang baru, sehingga menyebabkan penumpukan barang elektronik bekas. Nah, penumpukan barang elektronik bekas ini yang biasa disebut dengan limbah elektronik. Nah, menurut penelitian dari Balde dan kawan-kawan, jumlah timbunan limbah elektronik secara global mencapai 41,8 juta ton. Nah, angka ini setara dengan 3% dari sampah dunia itu pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2018 diprediksi timbunan sampah atau limbah elektronik ini mencapai 49,8 juta ton. Angka ini terbilang cukup besar untuk sampah. Kemudian limbah elektronik ini terdapat unsur-unsur berharga seperti AU, platinum, tembaga, dan perak. Dan AU ini di proses komputer ini bisa kita dapatkan di RAM, mainboard, motherboard, hard disk, chip memori, dan chip memori komputer. Selain itu, untuk pengolahan dari prosesor komputer limbah prosesor komputer ini bisa kita gunakan dengan metode leaching, dengan menggunakan leaching agent seperti aqua regia. Nah, terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi proses leaching ini seperti penambahan senyawa dan juga waktu pelindian. Next, berikut ini gambar. Terdapat berbagai jenis elektronik seperti TV, ada handphone, ada laptop, dan lain-lain. Di sebelahnya terdapat limbah elektronik yang menumpuk sehingga dapat menyebabkan banyaknya sampah di dunia. Nah, selanjutnya si limbah ini dapat diproses, diambil logam berharganya seperti emas. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu berapa waktu pelindian maksimal pada proses pelindian logam AU dalam limbah prosesor komputer. Yang kedua, berapa perbandingan volume optimum antara aqua regia dengan aquades pada proses pelindian logam emas dalam limbah prosesor komputer. Yang ketiga, berapa rendeman atau endapan yang dihasilkan dari proses pengendapan. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui waktu pelindian maksimal pada proses pelindian logam AU dalam limbah prosesor komputer. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan antara aqua regia dengan aquades secara optimum pada proses pelindian logam AU dalam limbah prosesor komputer. Yang ketiga,
untuk mengetahui besaran rendaman hasil pengendapan. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka next ada emas. Nah, emas ini memiliki sifat yang pertama, fasanya termasuk fasa padat. Yang kedua, memiliki titik leleh sebesar 1064 derajat Celcius. Yang ketiga, ada titik didih sebesar 2970 derajat Celcius. Memiliki massa jenis sebesar 19,3 gram per mili. Yang selanjutnya ada jenis jari-jari atom sebesar 144 pm. Selanjutnya ada electrical resistivity sebesar 22,14. Yang keempat ada selanjutnya ada sifat kemagnetan bersifat diamagnetik. Selanjutnya ada kekerasan sebesar 2,5 mos. Ada kekuatan tensal sebesar 120 MPa. Dan selanjutnya ada elektronegativitas sebesar 2,54 skala Pauling. Nah, selain itu logam emas ini dapat digunakan sebagai logam perhiasan. Nah, logam perhiasan ini kenapa AU digunakan sebagai perhiasan? Karena emas memiliki sifat kemampuan bentuk yang baik, sehingga emas dapat dibentuk apa saja. Selanjutnya emas juga memiliki warna yang sangat bagus, mengkilap, dan juga emas mampu tahan terhadap korosi, sehingga emas banyak sekali digunakan sebagai perhiasan. Selanjutnya emas juga digunakan sebagai komponen elektronik. Kenapa digunakan sebagai komponen elektronik? Karena emas memiliki konduktivitas listrik yang sangat baik, sehingga emas dapat menghantarkan listrik dengan baik. Next. Nah, selanjutnya ada tinjauan. Selanjutnya emas juga digunakan sebagai proses komputer. Bisa dilihat pada gambar. Di situ emas di prosesor komputer itu terdapat emas di dalamnya. Nah, kenapa emas digunakan? Karena emas menjadi konduktor elektrik yang kuat dan baik jika dicampur dengan nikel dan kobalt. Karena emas memiliki konduktivitas listrik yang baik. Selain itu, emas digunakan sebagai bahan untuk electroplating. Nah, emas dijadikan sebagai bahan electroplating ini karena fungsi ini digunakan untuk bagian konektor dan kontak pada papan sirkuit suatu perangkat elektronik. Nah, selanjutnya pada emas ini memiliki kandungan emas pada rangkaian elektronik komputer sekitar 100-400 ppm. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada proses pengolahan emas. Nah, proses pengolahan emas ini biasanya dimulai dari preparasi biji, di mana preparasi biji ini dimulai dari ROM atau run of mine hingga menjadi konsentrat. Kemudian dilanjutkan dengan proses hidrometalurgi, yaitu proses leaching, kemudian nanti di recovery, dan nanti akhirnya akan menjadi d'Or bullion. Nah, leaching ini merupakan proses yang khas dari hidrometalurgi, di mana leaching ini merupakan proses hidrometalurgi untuk biji kadar rendah. Nah, biji kadar rendah ini nantinya akan dilarutkan, yaitu dengan proses pelarutan selektif, di mana pelarutan selektif ini merupakan pelarutan beberapa logam yang kita inginkan saja tanpa melarutkan si pengotornya itu. Nah, pada leaching emas ini biasanya yang digunakan sebagai pelarut atau leaching agent adalah sianida, sehingga prosesnya ini dinamakan sebagai proses sianidasi. Namun dalam beberapa kasus juga dapat digunakan leaching agent yang lain, tidak hanya sianida, seperti aqua regia ataupun asam sulfat. Nah, selanjutnya hasil yang diperoleh dari proses sianidasi ini akan menghasilkan larutan kaya atau yang disebut pregnant solution yang terdiri dari senyawa kompleks AU dengan pelarut tersebut. Nah, di sini ada gambar tentang proses leaching. Itu ada leaching, di mana leaching yang di sini karena ini dari pengolahan logam, ini dia
menggunakan leaching column in leach. Kemudian setelah di leaching nanti akan ditambahkan serbuk zinc, kemudian nanti akan di smelting, kemudian nanti akan dimurnikan atau di refining sehingga dihasilkan emas. Selanjutnya ada aqua regia. Nah, aqua regia ini seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, aqua regia merupakan leaching agent yang kita gunakan pada penelitian kali ini. Nah, leaching agent ini dibuat dari campuran antara asam nitrat dengan asam klorida dengan perbandingan 1:3 sesuai dengan reaksi yang terjadi, yaitu HNO3 ditambah 3HCl menjadi NOCl plus Cl2 plus 2H2O. Nah, aqua regia ini dapat melarutkan emas karena dua komponen ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, HNO3 ini berfungsi sebagai oksidator untuk mengubah logam Au menjadi ion Au3+. Sedangkan asam klorida ini akan digunakan sebagai ligan, yaitu Cl- untuk mengikat ion Au3+ sehingga dihasilkan kompleks Au. Nah, reaksi pada pelindian emas menggunakan aqua regia ini terjadi dalam 2 tahap seperti reaksi yang terjadi. Nah, tahap yang pertama itu adalah tahap pengoksidasian Au. Nah, tahap yang kedua adalah reaksi antara ion Au3+ dengan asam klorida seperti reaksi Au plus 3 HNO3 plus 4 HCl menjadi HAUCl4 plus 3 NO2 plus 3H2O. Nah, selain untuk melarutkan emas, aqua regia ini juga dapat digunakan untuk melarutkan atau meleaching logam lain seperti tembaga, nikel, timbal, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada recovery. Nah, recovery ini merupakan tahap lanjutan setelah kita peroleh pregnant solution dari hasil leaching. Nah, recovery emas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan cara adsorpsi menggunakan karbon aktif, kemudian ada dengan cara presipitasi, kemudian ada dengan cara kristalisasi maupun cara elektrolisis. Pada penelitian kali ini yang digunakan adalah recovery dengan menggunakan presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah mengedapkan logam dari hasil larutan leaching dengan menggunakan unsur lain. Nah, unsur yang digunakan kali ini adalah natrium metabisulfat atau Na2S2O5. Nah, natrium metabisulfat ini nanti akan dilarutkan dengan air sehingga akan menghasilkan natrium bisulfat. Bisulfit. Kemudian nanti natrium bisulfit ini akan direaksikan dengan akan ditambahkan dengan larutan pregnant solution sehingga akan menghasilkan endapan Au sesuai dengan reaksi 3NaHSO 3 plus 2HAUCl4 plus 3H2O menjadi 3NaHSO4 plus 8HCl plus 2Au. Selanjutnya kita ke metode penelitian. Nah, metode penelitian kali ini bisa dilihat pada diagram alir di bawah ini, di gambar ini. Nah, tahap yang kita mulai yaitu yang pertama adalah pembuatan larutan aqua regia. Nah, aqua regia ini tadi seperti sudah disebutkan berfungsi sebagai leaching agent atau pelarut emas. Kemudian ada larutan SnCl2 untuk mengetahui apakah masih terdapat kadar emas dalam sampel yang kita gunakan, yaitu sampel prosesor komputer. Selanjutnya ada larutan metabisulfit, itu sebagai agen pengendap atau presipitasi, dan kita juga membutuhkan larutan standar Au. Selanjutnya, ketika larutan ini sudah dibuat, kita mempersiapkan sampel, yaitu dengan cara memisahkan bagian-bagian limbah prosesor komputer dengan cara memisahkan bagian pin atau kaki-kakinya dengan bagian logamnya. Nah, bagian logamnya ini akan dipisahkan lagi menjadi 2 bagian sehingga akan dihasilkan kontak yang lebih banyak antara larutan leaching dengan
permukaan sampelnya. Selanjutnya akan dilakukan leaching dengan menggunakan pelarut aqua regia. Setelah di leaching akan kita endapkan logamnya dengan penambahan natrium metabisulfit. Selanjutnya akan dihasilkan endapan AU dan filtrat. Endapan AU ini nantinya akan kita keringkan dan akan kita timbang sehingga nanti akan dihasilkan rendemen atau endapan. Selanjutnya filtratnya ini akan dianalisa dengan menggunakan analisa AAS. Selanjutnya ini ada alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu alatnya ada Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS, lalu ada peralatan gelas, ada neraca analitik, ada oven, ada kertas saring, ada penyaring, ada pompa vakum, kertas label, botol sampel, kertas saring, stopwatch, dan tisu. Selanjutnya bahan-bahan yang kita gunakan adalah sampel limbah prosesor Intel Pentium 4, lalu ada larutan HCl, ada larutan HNO3 atau asam nitrat, lalu ada padatan SnCl2 2H2O, lalu ada padatan natrium metabisulfit, ada aquades, dan larutan standar AU 1000 ppm. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.